semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami mengenai analisis perusahaan Toyota dengan 3 model. Sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan topik bahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu mengenai supply chain management pada perusahaan Toyota, yang kedua adalah just in time pada perusahaan Toyota, lalu yang ketiga yaitu MRP pada perusahaan Toyota. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan perusahaan Toyota. Toyota Motor Corporation atau TMC adalah sebuah perusahaan mobil yang berasal dari Jepang dan berpusat di Toyota, Aichi, dan juga Jepang. Toyota Motor Corporation ini didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8-8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Semangat inovasi Toyota tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh. Di era 1940-an ini, Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan di lantai bursa Toyota, Osaka, dan juga Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota di dalam negeri sudah mencapai 100.000 kendaraan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan pentingnya rantai pasok. Yang pertama yaitu definisi rantai pasok. Rantai pasok atau supply chain adalah serangkaian langkah yang terlibat dalam memproduksi, mengirim, dan mendistribusikan produk atau layanan dari produsen ke konsumen akhir. Hal ini melibatkan berbagai tahapan seperti pengadaan bahan baku, manufaktur, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi produk kepada pelanggan. Lalu adanya pentingnya rantai pasok, di mana rantai pasok memegang peranan krusial dalam mengoptimalkan operasi bisnis, memastikan produk tepat waktu dan dengan kualitas yang diharapkan kepada pelanggan, serta mengurangi biaya produksi dan resiko gangguan operasional yang dapat terjadi. Lalu rantai pasok yang efisien pada Toyota memainkan peran kunci dalam memastikan produksi mobil berjalan dengan lancar, mengoptimalkan stok bahan baku, dan menjamin kualitas serta keandalan produk yang diharapkan kepada konsumen globalnya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke proses supply chain management, di mana ada gambar pada slide tersebut, yaitu menggambarkan manajemen rantai pasok Toyota. Rantai pasok ini mencangkup beberapa tahap dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut adalah penjelasan dari setiap tahap dan aktivitas terkait. Yang pertama ada supplier, di mana pada supplier tersebut terdapat supply konsep, yaitu bertujuan untuk mengembangkan konsep pasokan dan memastikan keberlanjutan serta efisiensi pasokan bahan baku. Lalu yang kedua ada network planning, yaitu bertujuan menentukan jaringan distribusi dan logistik dan memaksimalkan efisiensi pengiriman bahan baku. Lalu yang ketiga ada procurement, yaitu terdapat logistik audit, yaitu untuk memeriksa dan mengevaluasi sistem logistik yang ada dan menemukan area perbaikan. Selanjutnya yaitu ada layout planning, yaitu bertujuan untuk mengatur tata letak fasilitas dan untuk mengoptimalkan alur kerja dan penyimpanan material. Selanjutnya yaitu ada material staging design, yang bertujuan untuk menentukan cara penempatan material untuk memudahkan akses dan efisiensi kerja. Selanjutnya yaitu ada research and perform planning, yaitu untuk merencanakan kebutuhan sumber daya dan kinerja untuk memastikan kelancaran proses pengadaan. Selanjutnya yaitu ada production atau assembling, di mana terdapat lean logistik, yaitu bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip logistik ramping dan juga untuk mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi. Selanjutnya yaitu material flow optimization, yaitu untuk mengoptimalkan aliran material dan juga untuk memastikan kelancaran produksi. Selanjutnya yaitu terdapat warehouse logistik, yaitu bertujuan untuk mengelola logistik gudang dan juga untuk penyimpanan dan pengelolaan material dengan efisien. Selanjutnya terdapat transport optimization, yaitu untuk mengoptimalkan transportasi serta mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada retailer atau distribution,
yaitu terdapat juga pada spare part logistik, yaitu untuk mengelola logistik suku cadang dan untuk memastikan ketersediaan dan penyediaan suku cadang tepat waktu. Selanjutnya yaitu ada distribution logistik yang bertujuan mengelola logistik distribusi untuk memastikan produk sampai ke konsumen akhir dengan efisien. Selanjutnya ada consumer, yaitu produk akhir mencapai konsumen setelah melewati seluruh tahapan dalam rantai pasok ini. Nah, setiap tahap dalam rantai pasok ini juga bertujuan untuk memastikan efisiensi, mengurangi pemborosan, serta memastikan produk sampai ke konsumen dengan kualitas dan waktu yang tepat. Baik, selanjutnya pada proses supply chain management, terdapat yang pertama ada supplier, di mana supplier adalah perusahaan atau individu yang menyediakan bahan baku, komponen, dan suku cadang yang dibutuhkan oleh Toyota untuk memproduksi kendaraan. Toyota bekerja sama dengan banyak pemasok di seluruh dunia, termasuk pemasok tingkat pertama yang langsung memasok komponen besar dan penting, serta pemasok tingkat kedua yang memasok bahan baku atau komponen kepada pemasok tingkat pertama. Lalu yang kedua ada procurement, di mana procurement adalah proses yang dilakukan oleh Toyota untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dari pemasok. Ini melibatkan pemilihan pemasok, negosiasi kontrak, dan pengelolaan hubungan dengan pemasok. Toyota menerapkan praktik pengadaan yang ketat dan etis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemasok memenuhi standar kualitas, biaya, dan pengiriman, di mana pengadaan yang efektif merupakan kunci untuk menjaga kelangsungan produksi dan kualitas produk akhir. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada production atau produksi, di mana production adalah proses di mana bahan baku dan komponen dirakit menjadi kendaraan jadi di pabrik Toyota. Di mana Toyota juga dikenal dengan Toyota Production System atau TPS, yang menekankan pada eliminasi pemborosan, peningkatan efisiensi, dan peningkatan kualitas. Dari sisi produksi Toyota, saat ini telah memproduksi kurang lebih 4 tipe mesin yang digunakan untuk keperluan kendaraan domestik dan ekspor. Hal ini dilakukan agar dapat menekankan biaya impor mesin dari luar negeri sehingga harga kendaraan Toyota semakin kompetitif namun tetap sesuai dengan standar yang telah diberlakukan bagi pabrikan Toyota di seluruh dunia. Bisa dilihat gambar pada slide berikut. Baik, yang selanjutnya yang keempat yaitu retailer atau distribution. Toyota telah menerapkan konsep milk-run pada tahun 2004 dan sebelumnya. Perusahaan manufacturing pada umumnya dalam hal pengiriman atau suplai barang masih banyak menganut cara direct delivery, artinya para vendor atau supplier mengirimkan produk-produknya ke pihak konsumen secara langsung menggunakan armadanya sendiri, customer-nya masing-masing. Baru di awal tahun 2004, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengadaptasi sebuah konsep baru di kala itu dalam hal sistem pengiriman produk spare part dari para supplier atau vendor-vendornya. Pada gambar-gambar di bawah ini menjelaskan dua model pengiriman, yaitu direct delivery dan juga milk-run delivery. Di mana yang pertama itu direct delivery. Pada model ini, setiap pemasok atau supplier mengirimkan barang langsung ke pelanggan atau customer-nya. Ini berarti ada beberapa aliran pengiriman yang terpisah dari setiap pemasok ke pelanggannya. Lalu yang kedua itu ada gambar milk-run delivery. Pada model ini, pengiriman dilakukan dengan menggunakan satu kendaraan yang mengumpulkan barang dari beberapa pemasok dan mengirimkannya ke pelanggan. Ini menghasilkan rute pengiriman yang lebih efisien. Nah, pada slide yang terakhir yaitu customer atau pelanggan, di mana customer adalah individu atau organisasi yang membeli kendaraan Toyota. Toyota sangat fokus pada kepuasan pelanggan dan kualitas produk. Melalui survei pelanggan, umpan balik, dan layanan purna jual yang baik, Toyota terus berupaya memahami dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan. Pelanggan yang puas tidak hanya penting untuk penjualan saat ini, tapi juga untuk reputasi merek dan penjualan di masa depan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh supply chain management pada Toyota. Ada beberapa hal yang diperoleh perusahaan Toyota dalam menerapkan SCM. Yang pertama, adanya kepuasan pelanggan Toyota. Menggunakan sistem seperti SCM, Just in Time atau JIT, dan Toyota Production System atau TPS untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang diproduksi memenuhi standar kualitas yang ketat.
Dengan rantai pasokan yang efisien, Toyota dapat mempengaruhi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan pengalaman pembelian serta purna jual. Layanan yang andal dan produk yang konsisten meningkatkan kepuasan pelanggan yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas merek. Lalu yang kedua, meningkatnya jumlah pelanggan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan. Dengan menjaga kepuasan pelanggan yang tinggi, Toyota dapat menarik lebih banyak pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang puas cenderung merekomendasikan produk Toyota kepada orang lain yang dapat meningkatkan basis pelanggan secara organik. Selain itu, reputasi positif di pasar karena kualitas produk dan layanan yang baik membantu Toyota memperluas pangsa pasar. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh yang ketiga, yaitu menurunnya biaya produksi. Penerapan SCM yang efisien memungkinkan Toyota untuk mengurangi biaya produksi secara signifikan. Dengan konsep GIT, Toyota dapat mengurangi inventaris dan biaya penyimpanan karena komponen tiba tepat saat dibutuhkan. Eliminasi pemborosan melalui pendekatan lean manufacturing dan perbaikan berkelanjutan juga membantu mengoptimalkan proses produksi. Dengan meminimalkan kesalahan produksi dan meningkatkan efisiensi, Toyota dapat mengurangi biaya operasional yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Lalu yang keempat, yaitu pemanfaatan aset semakin tinggi. SCM yang efektif membantu Toyota dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset fisik seperti pabrik, perawatan, dan gudang. Dengan pengelolaan inventaris yang tepat dan produksi yang terkoordinasi, Toyota dapat memaksimalkan penggunaan kapasitas produksi tanpa overstocking. Selain itu, optimasi transportasi dan distribusi memastikan bahwa aset logistik digunakan secara efisien, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kolaborasi mitra bisnis. Yang pertama, adanya hubungan dengan pemasok. Toyota membangun hubungan jangka panjang dengan pemasoknya, yang dikenal sebagai pemasok Tier 1 dan Tier 2. Pemasok Tier 1 adalah yang memasok komponen besar langsung ke Toyota, sementara pemasok Tier 2 memasok bahan baku atau komponen kepada pemasok Tier 1. Toyota bekerja sama dengan pemasok dalam tahap awal pengembangan produk untuk memastikan bahwa komponen yang dibutuhkan dapat diproduksi dengan kualitas tinggi dan biaya yang efisien. Pemasok sering kali terlibat dalam proses desain dan pengembangan, yang membantu mempercepat waktu ke pasar dan meningkatkannya inovasi. Lalu yang kedua yaitu program pengembangan pemasok. Toyota memiliki program pengembangan pemasok yang disebut Toyota Supplier Support Center atau TSSC. Program ini bertujuan untuk membantu pemasok meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi mereka melalui penerapan prinsip-prinsip Toyota Production System atau TPS. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerjasama dengan dealer. Toyota memberikan pelatihan dan dukungan kepada jaringan dealernya untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjual dan merawat kendaraan Toyota dengan baik. Hal ini tentunya mencangkup pelatihan produk, layanan pelanggan, dan manajemen bisnis. Toyota bekerja sama dengan dealer untuk mengoptimalkan sistem distribusi kendaraan, memastikan bahwa kendaraan bersedia di lokasi yang tepat dan pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu yang keempat, yaitu kolaborasi dengan mitra teknologi. Toyota berkolaborasi dengan mitra bisnis untuk memastikan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial di seluruh rantai pasokan. Hal ini tentunya mencakup inisiatif untuk mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan memastikan kondisi kerja yang adil dan juga aman. Baik, berikutnya di sini yaitu hambatan yang ada pada perusahaan Toyota. Yang pertama yaitu adanya kegagalan pemasok dalam menghantarkan bahan baku. Yang kedua, menangani jumlah persediaan karena perubahan jadwal. Lalu yang ketiga, sinkronisasi penjualan dan kapasitas pabrik. Baik, dari hambatan-hambatan tadi, adapun strategi dari rantai pasok yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan personal kepada konsumen. Hubungan dekat secara personal seperti ini yang terus dipelihara dan dijalin secara efektif dapat membuat para konsumen loyal terhadap dealer perusahaan Toyota dan dapat menjadi sarana promosi tidak langsung yang efektif untuk menarik konsumen baru. Lalu yang kedua yaitu memberikan nilai tambah kepada konsumen.
Perusahaan Toyota memiliki kekuatan seperti adanya sarana promosi yang memadai, jarangnya stok barang yang kosong, atau konsumen harus inden barang. Kerjasama dengan pihak financial company untuk dapat membentuk sebuah strategi baru, yaitu memberikan nilai tambah kepada konsumen sendiri. Lalu yang ketiga, yaitu kolaborasi antara tim penjualan dan produksi. Kolaborasi yang erat antara tim penjualan dan produksi penting untuk mencapai sinkronisasi antara penjualan dan kapasitas pabrik. Dengan berbagai informasi secara teratur, tim ini dapat bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menanggapi perubahan dalam permintaan pasar dengan cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu penjadwalan produksi yang fleksibel. Menyusun jadwal produksi yang fleksibel yang bisa dengan cepat disesuaikan berdasarkan perubahan dalam permintaan pasar. Hal ini termasuk memiliki shift kerja yang dapat diatur ulang dan kapasitas produksi yang bisa ditingkatkan atau dikurangi dengan cepat. Hal yang terakhir yaitu pengukuran dan evaluasi. Komponen yang paling berpengaruh terhadap perencanaan SCM adalah mutu produk dari supplier. Harga yang bersaing, integritas perusahaan supplier waktu, tempat, dan biaya yang efisien. Pengukuran dan evaluasi adalah bagian yang sangat penting dari strategi perusahaan Toyota. Dengan menggunakan berbagai alat dan metode untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi hasil, Toyota dapat memastikan bahwa mereka terus mencapai tujuan strategis mereka dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Senanda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan just in time pada perusahaan Toyota. Materi pertama yaitu pengertian dan filosofi just in time atau JIT. Nah, just in time atau JIT adalah pendekatan yang berfokus pada pengurangan persediaan dan optimalisasi keluaran. Just in time bertujuan menghasilkan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Just in time dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1973 oleh Taiichi Ohno. Just in time menghasilkan persediaan berlebih dan meminimalkan waktu produksi dengan mengatur alur kerja secara optimal. Just in time juga menekankan pentingnya kualitas karena cacat produk dapat mengganggu alur produksi. Secara keseluruhan, just in time memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Just in time telah diadopsi oleh berbagai industri di seluruh dunia dengan dampak positif pada manajemen operasional dan strategi bisnis. Nah, ada beberapa teknik just in time atau JIT. Di antaranya, yang pertama itu pemasok. Biasanya mengandalkan hubungan just in time biasanya mengandalkan hubungan erat dengan sedikit pemasok yang mendukung. Hal ini memastikan pengiriman berkualitas tinggi yang tepat waktu langsung ke area kerja. Kerjasama yang baik dengan pemasok memungkinkan aliran bahan baku yang konsisten dan meminimalkan gangguan dan dalam proses produksi. Yang kedua, tata letak. Biasanya dalam pendekatan just in time, tata letak pabrik diatur dalam bentuk sel kerja dengan menggunakan teknologi kelompok. Mesin-mesin yang digunakan harus fleksibel dan dapat menangani berbagai jenis produk. Area kerja harus teratur dengan penempatan alat dan bahan yang efisien. Selain itu, ruang kerja untuk persediaan diminimalkan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memaksimalkan ruang produksi. Yang ketiga itu ada persediaan. Nah, persediaan dalam sistem just in time diatur dalam ukuran lot kecil yang memungkinkan perputaran barang yang cepat dan mengurangi waktu penyimpanan. Proses penyetilan mesin harus cepat dan efisien, serta bagian-bagian penyimpanan harus terspesialisasi untuk mendukung produksi yang tepat waktu dan sesuai permintaan. Yang keempat itu ada penjadwalan. Nah, penjadwalan dalam sistem sangat ketat. Tanpa ada penyimpangan dari jadwal yang telah ditetapkan, penjadwalan tingkat pemasok memastikan bahwa mereka memiliki informasi yang akurat mengenai jadwal produksi. Yang kelima ada pemeliharaan preventif. Nah, maksudnya pemeliharaan mesin dan peralatan dilakukan secara preventif dan terjadwal untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga.
Yang keenam ada kualitas produksi. Nah, just in time sangat menekankan pada kualitas produksi. Statistical Process Control atau SPC digunakan untuk memantau dan mengendalikan kualitas selama proses produksi. Pemasok yang dipilih harus mampu menyediakan bahan yang berkualitas tinggi. Kualitas dijaga di setiap tahap produksi untuk memastikan produk akhir memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketujuh itu ada pemberdayaan pekerja. Nah, dalam sistem just in time, tenaga kerja diberdayakan dan dilatih secara menyeluruh. Dukungan pelatihan yang kontinu memastikan bahwa pekerja memiliki keterampilan yang diperlukan dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam proses produksi. Yang terakhir, komitmen. Nah, keberhasilan just in time memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk manajemen, pekerjaan, dan pemasok. Komitmen ini mencakup upaya bersama untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan kelancaran aliran produksi. Next. Nah, selanjutnya, sejarah just in time di Toyota. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan gambar di samping kiri dulu. Nah, untuk sistem just in time berkembang di negara Jepang. Yang pertama itu memiliki sumber daya alam yang terbatas. Maksudnya, Jepang memiliki keterbatasan dalam sumber daya alam yang memaksa perusahaan untuk mencari cara produksi yang lebih efisien. Yang kedua itu ada ketergantungan pada energi dan bahan baku, impor. Nah, karena Jepang harus mengimpor banyak bahan baku dan energi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya sangat penting. Yang terakhir, keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Nah, maksudnya, kondisi geografis Jepang yang kita tahu itu berbentuk kepulauan dan pegunungan membuat logistik dan distribusi lebih susah prosesnya. Selanjutnya, produsen Jepang harus berupaya lebih keras untuk bersaing dengan produsen dari negara-negara barat. Upaya ini memotivasi mereka untuk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Selanjutnya, tokoh penting dalam pengembangan just in time. Yang pertama itu ada Sakichi Toyoda, pendiri Toyota Group dan penemu Automated Loom Work. Sistem ini memungkinkan seorang pekerja mengendalikan banyak alat tenun otomatis dan menghentikan operasinya jika ada masalah. Konsep ini dikenal sebagai Jidoka atau Quality on Spot yang menjadi dasar bagi perbaikan kualitas tempat kerja. Yang kedua ada Kichiro Toyoda. Pada tahun 1930, Kichiro Toyoda pergi ke Amerika Serikat untuk mempelajari sistem operasi Henry Ford. Dia kembali dengan ide untuk menerapkan konsep ban berjalan atau conveyor belt guna meningkatkan kapasitas produksi sesuai kebutuhan pasar. Dari sini, Toyota mengembangkan pull system, Heijunka atau perataan produksi, dan just in time. Yang ketiga, yaitu Taiichi Ohno. Pada tahun 1956, Taiichi Ohno pergi ke Amerika Serikat untuk benchmarking dengan perusahaan Ford Motor. Namun, ia lebih banyak belajar dari sistem swalayan di supermarket yang menginspirasi pengembangan just in time dan pull system di Toyota. Ohno memainkan peran penting dalam mengimplementasikan dan mengembangkan sistem just in time di Toyota. Selanjutnya, tujuan sistem just in time pada perusahaan Toyota. Nah, tujuan sistem just in time atau JIT di perusahaan Toyota adalah mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas industri secara menyeluruh dengan menghilangkan pemborosan secara terus-menerus. Sistem ini mencakup beberapa tujuan utama yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari Toyota. Di antaranya, yang pertama itu ada zero defect atau tidak ada barang yang rusak. Nah, Toyota berusaha mencapai kualitas produk tanpa cacat dengan penerapan kontrol kualitas yang ketat dan konsep perbaikan berkelanjutan. Mereka juga menggunakan pendekatan otomasi dengan sentuhan manusia, di mana mesin berhenti otomatis saat ada masalah untuk segera diperbaiki. Yang kedua, ada zero setup time atau tidak ada waktu setup. Nah,
Mereka mengurangi atau menghilangkan waktu yang dibutuhkan untuk mengatur mesin dan peralatan antara perubahan produksi. Toyota menerapkan teknik Single Minute Exchange of Ideas atau SMAD untuk mengurangi waktu setup mesin menjadi kurang dari 10 menit, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi produksi. Yang ketiga, ada zero load excess atau tidak ada kelebihan load. Toyota memproduksi hanya jumlah yang dibutuhkan dan menghindari kelebihan produksi yang bisa menyebabkan pemborosan. Mereka menggunakan sistem Kanban di mana kartu Kanban digunakan untuk mengendalikan aliran bahan dan memastikan produksi berdasarkan permintaan nyata. Yang keempat, zero handling atau tidak ada penanganan. Toyota mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk memindahkan barang secara berlebihan dalam proses produksi. Mereka merancang tata letak pabrik dan alur kerja untuk meminimalkan penanganan manual dan menggunakan Automated Guide Vehicle atau AGV dan conveyor belt. Nah, kelima itu ada zero queues atau tidak ada antrian. Mereka mengurangi atau menghilangkan waktu tunggu antara proses produksi dengan prinsip produksi yang diratakan, sehingga aliran produksi berjalan terus-menerus tanpa hambatan. Yang keenam ada zero breakdown atau tidak ada kerusakan mesin. Toyota mencegah kerusakan mesin melalui perawatan dan pemeliharaan yang tepat dengan implementasi Total Productive Maintenance atau TPM. Setiap pekerja dilatih untuk melakukan pemeliharaan preventif dan pengecekan rutin untuk menjaga kondisi mesin tetap optimal. Yang terakhir ada zero lead time atau tidak ada lead time. Toyota mengurangi waktu antara pemesanan dan pengiriman produk dengan menggunakan sistem just in time yang sebenarnya. Bahan baku dipesan dan dikirim tepat waktu sesuai kebutuhan produksi, mengurangi waktu tunggu bahan dan mempercepat proses produksi. Nah, dengan menerapkan tujuan-tujuan ini, Toyota dapat meningkatkan efisiensi produk, menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya lebih rendah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta daya saing perusahaan di pasar global. Baik, selanjutnya, mengapa perusahaan Toyota menggunakan just in time? Nah, Toyota menggunakan sistem produksi just in time karena mampu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat sekaligus mengurangi pemborosan yang tidak perlu. Konsep just in time Toyota terdiri dari 4 aspek utama, yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Maksudnya Toyota fokus pada penghapusan semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk akhir. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, ada komitmen terhadap kualitas prima. Nah, di sini Toyota berkomitmen untuk menjaga kualitas produk pada tingkat tertinggi dengan menerapkan kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahap produksi. Perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga ada mendorong perbaikan berkesinambungan. Di sini, Toyota mendorong budaya perbaikan terus-menerus atau kaizen di seluruh organisasinya. Ini berarti setiap karyawan diharapkan untuk selalu mencari cara untuk meningkatkan proses dan menghilangkan pemborosan. Yang keempat, ada peningkatan visibilitas aktivitas yang memberikan nilai tambah. Dengan meningkatkan transparansi dalam proses produksi, Toyota dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang muncul sehingga produksi tetap berjalan lancar dan efisien. Implementasi just in time tidak hanya membantu Toyota dalam mengurangi pemborosan, tetapi juga memperkuat posisi bersaing perusahaan dengan mengendalikan biaya, meningkatkan kinerja pengiriman, dan memastikan kualitas produk yang lebih menarik. Selanjutnya, penerapan sistem just in time pada aktivitas produksi Toyota. Nah, sistem just in time atau JIT adalah metode produksi yang digunakan oleh Toyota. Just in time memproduksi barang hanya ketika ada permintaan. Setiap operasi dalam proses produksi hanya memproduksi apa yang diperlukan. Selanjutnya, Toyota mengurangi biaya tambahan. Just in time juga dapat meningkatkan efisiensi produk dan memastikan kualitas produk. Toyota dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar, memberikan mereka fleksibilitas dalam produksi, dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Toyota juga
mengintegrasikan just in time dengan Kaizen dan Jidoka untuk meningkatkan proses produksi secara terus-menerus. Penerapan just in time tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga membuat Toyota lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya, Toyota berhasil dalam menghadapi persaingan di pasar otomotif karena strategi yang diterapkan dalam sistem produksinya. Strategi kunci yang diadopsi adalah penerapan sistem just-in-time atau JIT. JIT bertujuan mengurangi biaya total sambil memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kualitas dan harga. Dengan JIT, Toyota hanya memproduksi barang yang dibutuhkan tepat pada waktunya, mengurangi biaya penyimpanan, inventaris, dan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Implementasi just-in-time juga meningkatkan kualitas produk dengan memastikan setiap komponen diproduksi sesuai permintaan dan dengan standar kualitas tinggi. Just-in-time juga membantu Toyota beradaptasi cepat terhadap perubahan permintaan pasar, memberikan fleksibilitas dalam produksi, dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Keseluruhan, just-in-time berperan penting dalam keberhasilan Toyota di pasar global. Dengan menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, memenuhi ekspektasi pelanggan, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri otomotif. Yang ketiga, Toyota telah mengimplementasikan sistem just-in-time dalam kegiatan produksinya dengan sangat efektif. Bentuk kegiatan produksi Toyota menggunakan sistem just-in-time terlihat dari cara setiap proses selanjutnya, mengambil suku cadang yang diperlukan dalam jumlah yang tepat waktu. Dengan kata lain, setiap tahapan produksi hanya memproduksi suku cadang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dari proses produksi berikutnya. Contohnya, dalam proses produksi, jika bagian perakitan memerlukan komponen tertentu, bagian produksi komponen tersebut akan memproduksi dan mengirimkannya hanya ketika diperlukan. Setelah itu, bagian produksi komponen akan kembali memproduksi suku cadang yang telah diambil oleh proses selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Nah, gambar di bawah ini menjelaskan penerapan sistem just-in-time dalam aktivitas produksi Toyota. Nah, sistem just-in-time adalah metode produksi di mana masing-masing departemen hanya memproduksi suku cadang sebanyak yang diperlukan untuk sejumlah unit. Nah, ilustrasi gambar di bawah ini menunjukkan beberapa pabrik yang memproduksi berbagai komponen mobil. Seperti gambar pertama itu pabrik yang memproduksi mesin, gambar kedua pabrik yang memproduksi ban, ya gambar ketiga pabrik yang memproduksi pintu, gambar keempat pabrik yang produksi kursi. Ini berarti tidak ada surplus atau stok yang berlebih dari suku cadang yang dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi produk dengan just-in-time. Produksi menjadi lebih efisien karena hanya memproduksi apa yang diperlukan, mengurangi limbah, dan meningkatkan respon terhadap permintaan pelanggan. Yang terakhir, penerapan sistem just-in-time atau JIT pada aktivitas produksi Toyota memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan dan mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan yang berlebihan. Nah, sistem just-in-time ini dapat mengatasi berbagai jenis pemborosan seperti pemborosan waktu, pemborosan bahan, dan pemborosan energi. Dengan tidak adanya persediaan yang berlebih, biaya penyimpanan dan risiko kerusakan barang dapat ditekan, sehingga menghasilkan penghematan biaya produksi secara keseluruhan. Selain itu, sistem just-in-time juga memastikan peningkatan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dengan memproduksi kendaraan hanya berdasarkan pesanan yang diterima, mengurangi persediaan bahan baku dan suku cadang, serta mengoptimalkan setiap langkah dalam proses produksi. Nah, dampak positif dari penerapan just-in-time dari Toyota antara lain biaya produksi yang lebih rendah, produksi berkualitas tinggi, kecepatan produksi yang lebih cepat, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Kesimpulannya, penerapan just-in-time di Toyota memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kualitas produk mereka, efisiensi produk mereka, dan mengurangi biaya serta berkontribusi pada inovasi pengembangan produk yang berkelanjutan. Next, ada penerapan sistem just-in-time di pabrik Toyota. Nah, penerapan just-in-time atau JIT di pabrik Toyota memiliki prinsip bahwa produksi harus hanya membuat apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Untuk mencapai hal ini,
perlu dibuat rencana produksi rinci yang meliputi bagian pengadaan mobil yang terdiri dari sekitar 30.000 komponen. Dengan menerapkan rencana produksi ini, pemborosan, inkonsistensi, dan persyaratan yang tidak masuk akal dapat dihilangkan sehingga produktivitas meningkat. Nah, Toyota Production System atau TPS merupakan just-in-time yang diterapkan di pabrik-pabrik kereta. Sistem ini mengendalikan produksi dengan menggunakan sistem Kanban. Nah, Kanban adalah kartu kontrol yang berisi informasi tentang nama produk, kode, dan lokasi penyimpanan. Nah, penggunaan Kanban di Toyota disebut sistem Kanban. Kanban digunakan untuk mengambil bagian dari proses sebelumnya. Sistem ini mirip dengan metode supermarket yang hanya menyediakan persediaan yang dibutuhkan oleh pelanggan atau TPS. Nah, TPS juga menerapkan konsep penghapusan limbah dalam produksi yang melibatkan eliminasi kelebihan persediaan, penambahan proses, dan produk cacat. Metodologi ini dikembangkan oleh Kiichiro Toyoda, pendiri Toyota Motor Corporation, berdasarkan konsep just in time. Tujuan utamanya adalah menghasilkan barang dengan menambah nilai tanpa menghasilkan limbah. Dengan menggunakan just in time, limbah antar proses dapat dihilangkan, menghasilkan efisiensi dalam pengelolaan korporasi. Selanjutnya, kelebihan Toyota dalam menggunakan just in time. Nah, Toyota memiliki beberapa kelebihan utama yang diperoleh Toyota melalui penggunaan just in time. Yang pertama itu efisiensi operasional yang tinggi. Nah, just in time membantu Toyota mengurangi pemborosan dengan menghilangkan persediaan berlebih, waktu tunggu, dan proses yang tidak perlu. Ini meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara signifikan. Yang kedua, yaitu pengurangan biaya produksi. Nah, just in time juga membantu Toyota mengurangi biaya produksi. Dengan mengurangi jumlah persediaan yang disimpan, Toyota dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kadaluarsa material. Selain itu, sistem just in time memungkinkan pengelolaan tenaga kerja yang lebih efisien, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja berlebih untuk mengelola persediaan yang besar. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas produk. Nah, dengan just in time, Toyota mendeteksi dan memperbaiki masalah kualitas secara real time. Nah, setiap karyawan memiliki wewenang untuk menghentikan produksi jika menemukan produk yang cacat, sehingga masalah dapat diperbaiki secara segera sebelum melanjutkan proses produksi. Filosofi just in time juga mendorong pencapaian zero defect yang membantu Toyota mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Yang keempat, fleksibilitas dan responsivitas. Nah, dengan just in time, Toyota dapat memproduksi kendaraan sesuai dengan permintaan aktual pelanggan, bukan berdasarkan perkiraan. Toyota juga dapat dengan cepat menyesuaikan produksi untuk memenuhi permintaan spesifik atau perubahan dalam preferensi pelanggan. Yang kelima itu ada penghematan biaya. Nah, maksudnya pengurangan persediaan mengurangi biaya penyimpanan dan manajemen gudang. Efisiensi dalam aliran material dan tenaga kerja juga mengurangi biaya produksi keseluruhan. Yang keenam itu ada peningkatan produktivitas. Nah, just in time juga meningkatkan produktivitas. Standarisasi dan sinkronisasi waktu siklus produksi mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, integrasi rantai pasokan dan proses produksi memastikan koordinasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang terakhir, ada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Nah, just in time juga membantu Toyota meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan just in time, Toyota dapat mengirimkan kendaraan dan komponen tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dijanjikan kepada pelanggan. Fokus pada kualitas dan zero defect juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap produk Toyota. Setelah saya menjelaskan kelebihannya, sekarang kekurangannya. Nah, kekurangan Toyota dalam menggunakan just in time yang pertama itu rentan terhadap gangguan pasokan. Meskipun Toyota telah berhasil menerapkan just in time dengan sukses, terdapat beberapa potensi kekurangan. Nah, salah satunya itu sistem just in time rentan terhadap gangguan pasokan. Jika terjadi gangguan dalam pasokan bahan baku atau komponen, proses produksi Toyota dapat terganggu. Yang kedua itu ada tingkat kualitas pemasok. Nah,
Jika pemasok tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan atau mengalami masalah dalam proses produksi mereka, hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas produk akhir Toyota. Yang ketiga, biaya transportasi yang tinggi. Walaupun Toyota telah mengatasi masalah ini dengan memilih pemasok lokal atau mendekatkan pemasok utama, biaya transportasi tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan Toyota. Yang keempat, yaitu pelatihan karyawan yang intensif. Implementasi just-in-time memerlukan pelatihan intensif bagi karyawan. Hal ini meliputi penggunaan sistem Kanban, penanganan mesin, dan peralatan dengan benar, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas dan waktu dalam setiap langkah proses produksi. Hal ini juga dengan banyaknya pelatihan yang diterapkan Toyota, hal ini bisa membuat karyawan merasa stres karena hal ini membutuhkan fokus yang tinggi dan skill yang tinggi juga. Yang kelima, perubahan dalam permintaan pasar. Nah, perubahan tiba-tiba dalam permintaan pasar dapat menjadi tantangan bagi perusahaan Toyota. Ketidakmampuan untuk merespon perubahan ini dengan cepat dapat mengakibatkan kekurangan atau kelebihan persediaan dan bisa merusak dan bisa menurunkan citra perusahaan atas pesaing-pesaing perusahaan lainnya. Yang keenam, resiko terhadap krisis atau bencana. Nah, sistem just-in-time dapat membuat Toyota lebih rentan terhadap krisis atau bencana alam. Gangguan eksternal seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi dapat mempengaruhi pasokan bahan baku atau komponen. Yang terakhir, ada investasi awal yang besar. Nah, implementasi just-in-time memerlukan investasi awal yang sangat signifikan dalam infrastruktur, teknologi informasi, dan pelatihan karyawan. Meskipun hasilnya dapat menjadi penghemat biaya jangka panjang, biaya awal ini biasanya menjadi beban bagi perusahaan. Selanjutnya, perbandingan sistem just-in-time dengan tradisional. Nah, gambar di bawah menunjukkan perbandingan antara sistem produksi just-in-time dan sistem produksi tradisional. Nah, berikut penjelasan singkat dari saya. Yang pertama itu, jika sistem just-in-time menggunakan sistem tarikan, yang dimana produksi didasarkan pada permintaan aktual, bukan perkiraan, di satu sisi, rata-rata sistem tradisional menggunakan sistem dorongan, atau produksi berdasarkan perkiraan permintaan dan seringkali menyebabkan overproduksi atau kekurangan. Nah, yang kedua, jika sistem just-in-time persediaannya tidak signifikan atau mengurangi persediaan dengan memproduksi barang jika dibutuhkan, sedangkan sistem tradisional selalu menggunakan sistem persediaan signifikan atau menjaga persediaan yang besar untuk mengantisipasi permintaan. Yang ketiga, jika sistem just-in-time basis pemasoknya sedikit atau bekerja sama dengan sedikit pemasok, maka di satu sisi rata-rata sistem tradisional menerapkan basis pemasok banyak atau mengandalkan banyak pemasok untuk mengurangi risiko pasokan. Yang keempat, jika just-in-time menggunakan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk memastikan stabilitas dan kualitas, di satu sisi, sistem tradisional menggunakan kontrak jangka pendek dengan pemasok yang bertujuan untuk fokus pada harga daripada kualitas. Yang kelima, jika sistem just-in-time menggunakan pemanufakturan berstruktur seluler atau mengatur fasilitas produksi dalam sel-sel untuk efisiensi, di satu sisi, sistem tradisional menggunakan pemanufakturan berstruktur departemen atau untuk fasilitas produksi diatur berdasarkan fungsi departemen yang dapat mengurangi efisiensi. Yang keenam, jika sistem just-in-time rata-rata karyawannya memiliki keahlian ganda atau karyawan dapat mampu melakukan berbagai tugas untuk fleksibilitas, di satu sisi, sistem tradisional biasanya karyawannya terspesialisasi atau karyawan fokus pada satu tugas spesifik yang dapat mengurangi fleksibilitas. Yang ketujuh, jika sistem just-in-time biasanya terdesentralisasi yang berarti layanan yang lebih terdistribusi memungkinkan respon cepat terhadap masalah, di satu sisi, sistem tradisional rata-rata jasanya tersentralisasi yang berarti layanan yang
lebih tersentralisasi yang bisa memperlambat respon terhadap masalah. Yang ke-8, jika sistem just in time, keterlibatan karyawannya tinggi, maksudnya karyawan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan proses. Di satu sisi, rata-rata sistem tradisional keterlibatan karyawannya rendah, atau karyawan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan perbaikan proses. Yang ke-9, jika sistem just-in-time gaya manajemen biasanya sebagai penyedia fasilitas atau manajemen berperan sebagai fasilitator atau mendukung karyawan dalam mencapai tujuan, sedangkan sistem tradisional cenderung gaya manajemennya sebagai pemberi perintah atau manajemen cenderung bersifat otoriter atau memberi perintah langsung kepada karyawan. Yang terakhir, jika sistem just-in-time menerapkan Total Quality Control atau TQC, yang berarti fokus pada kualitas menyeluruh di setiap tahap produksi. Di satu sisi, sistem tradisional cenderung menerapkan Acceptable Quality Level atau AQL, yang berarti kualitas diterima berdasarkan standar minimum yang dapat diterima, bukan yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem Kanban. Nah, sistem Kanban merupakan metode utama dalam manajemen produksi yang menggunakan kartu sebagai instruksi kepada karyawan mengenai apa yang harus diproduksi, seperti jumlah dan kapan produksinya dilakukan. Tujuan penerapan sistem Kanban di pabrik adalah memastikan ketersediaannya setiap komponen atau bahan baku saat dibutuhkan agar produksi berjalan tanpa penundaan. Dengan menggunakan kartu, sistem Kanban dapat mengatur bahan dan komponen dalam proses produksi secara efektif. Manfaat utama sistem Kanban adalah meningkatkan efisiensi produksi dengan mengurangi jumlah bahan dalam proses dan waktu penyelesaian produksi. Sistem ini memastikan produksi berjalan lancar, menghindari kelebihan stok, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Sistem Kanban menggunakan 3 jenis kartu utama, yaitu kartu penarikan, kartu produksi, dan kartu penjual. Nah, kartu penarikan biasanya digunakan untuk mengambil komponen dari proses sebelumnya. Jika bagian perakitan membutuhkan 50 unit komponen, kartu penarikan akan mencatat jumlah tersebut dan memastikan pengambilan dari stok. Yang kedua, kartu produksi. Nah, kartu produksi digunakan untuk menentukan jumlah yang harus diproduksi oleh proses sebelumnya. Misalnya, jika stok komponen turun, kartu produksi memberikan instruksi bagi produksi komponen baru. Yang ketiga, kartu penjual digunakan untuk memberitahu pemasok eksternal tentang jumlah dan waktu pengiriman bahan atau komponen yang diperlukan. Nah, berikut ada 6 rules atau 6 aturan terapkan sistem Kanban yang efektif. Nah, untuk memastikan implementasi Kanban yang efektif di tempat kerja, Toyota menetapkan 6 aturan dasar yang harus diikuti. Berikut adalah aturan dasar tersebut. Yang pertama itu, pelanggan atau downstream menarik item dalam jumlah yang tepat ditentukan oleh Kanban. Nah, proses produksi diatur berdasarkan permintaan dari tahap berikutnya dalam rantai produksi. Ini memastikan bahwa hanya jumlah yang diperlukan saja diproduksi sehingga menghindari overproduction dan mengurangi persediaan yang tidak perlu. Yang kedua, pemasok atau upstream menghasilkan item dalam jumlah yang tepat dan urutan yang ditentukan oleh Kanban. Nah, pemasok atau tahap sebelumnya dalam rantai produksi harus memproduksi dan mengirimkan barang sesuai dengan permintaan yang ditunjukkan oleh kartu Kanban. Hal ini memastikan aliran material yang efisiensi dan tepat waktu. Yang ketiga, tidak ada item yang dibuat atau dipindahkan tanpa Kanban. Nah, semua aktivitas produksi dan pergerakan barang harus didorong oleh permintaan yang tercatat pada kartu Kanban. Ini menghindari produksi yang tidak direncanakan dan menjaga aliran produksi tetap terkendali dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, sebuah Kanban harus menyertai setiap item. Nah, setiap barang dalam sistem produksi harus disertai oleh kartu Kanban yang berisi informasi penting tentang jumlah, spesifikasi, dan urutan produksi. Ini memastikan transparansi dan akurasi dalam setiap tahap produksi. Yang kelima, jumlah defek dan kesalahan tidak dikirim ke proses berikutnya. Nah, barang yang memiliki cacat atau kesalahan
harus diidentifikasi dan ditangani sebelum dikirim ke tahap berikutnya. Ini mencegah masalah kualitas menyebar ke seluruh proses produksi dan memastikan bahwa hanya barang berkualitas tinggi yang diproses lebih lanjut. Yang terakhir, jumlah Kanban berkurang dengan hati-hati untuk menurunkan persediaan dan mengungkapkan masalah. Nah, secara bertahap mengurangi jumlah kartu Kanban yang beredar membantu mengurangi persediaan secara keseluruhan. Langkah ini juga membantu mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau bottleneck dalam proses produksi, memungkinkan perbaikan terus-menerus. Nah, berikut ada contoh sistem Kanban. Nah, untuk gambar di kiri atau Kanban board. Nah, papan ini terdiri dari beberapa kolom yang masing-masing memiliki fungsi sendiri, yaitu backlog. Kolom ini berisi semua tugas yang belum dikerjakan. Tugas-tugas ini menunggu untuk dipindahkan ke kolom berikutnya. Yang kedua itu ada next limit for. Nah, kolom ini menunjukkan tugas-tugas yang akan segera dikerjakan dengan batas maksimal 4 tugas sekaligus. Ini membantu dalam mengontrol aliran pekerjaan agar tidak terlalu banyak yang dikerjakan sekaligus. Yang ketiga itu ada development limit tree. Nah, terdiri dari subkolom doing dan done, yang berarti doing itu tugas-tugas yang sedang proses pengembangan, dan done itu tugas-tugas yang telah selesai dikembangkan. Yang selanjutnya ada testing limit to. Nah, terdiri dari subkolom doing dan done. Doing yang berarti tugas-tugas yang sedang dalam proses pengujian, dan berarti tugas-tugas yang telah selesai diuji. Selanjutnya ada deployment limit to. Nah, terdiri dari subkolom doing dan done. Nah, doing yang berarti tugas-tugas yang sedang dalam proses penerapan atau penyebaran, dan berarti tugas-tugas yang telah selesai diterapkan. Nah, yang terakhir ada kolom done. Nah, kolom ini menampung semua tugas yang telah sepenuhnya selesai dan tidak memerlukan tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada gambar di bagian kanan. Nah, papan ini memiliki 3 kolom utama yang sederhana, yaitu to do. Kolom ini mencantumkan semua tugas yang harus dikerjakan. Tugas-tugas ini belum dimulai. Habis itu kolom doing. Kolom ini mencantumkan tugas-tugas yang sedang dikerjakan, dan kolom done, kolom ini mencantumkan tugas-tugas yang telah selesai dikerjakan. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu membahas dengan 3 metode pada perusahaan Toyota. Dan kebetulan saya mendapatkan pada MRP. Tetapi sebelum kita merujuk ke dalam metode MRP dalam perusahaan Toyota, di sini saya akan memperkenalkan diri ulang. Saya Untung. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan MRP pada perusahaan Toyota. Jadi langsung kita masuk ke dalam definisi dari MRP. MRP adalah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Suatu sistem MRP pada dasarnya bertujuan untuk merancang suatu sistem yang mampu menghasilkan informasi yang mendukung aksi yang tepat, baik berupa pembatalan pesanan, pesan ulang, penjadwalan ulang. Aksi ini sekaligus merupakan suatu pegangan untuk melakukan pembelian atau produksi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa MRP merupakan suatu perencanaan produksi untuk sejumlah produk jadi, yang berarti barang-barang mentah atau komponen yang dibutuhkan dengan menggunakan tenggang waktu sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak produk yang dipesan untuk setiap komponen produk yang akan dibuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tujuan MRP secara umum. Ada beberapa tujuan MRP, yakni meminimalkan persediaan. Meminimalkan persediaan bertujuan untuk menentukan jumlah dan waktu sebuah kebutuhan komponen yang sesuai dengan jadwal produksi utama. Metode ini memungkinkan pengadaan komponen yang diperlukan untuk rencana produksi dilakukan secara efisien.
hanya dalam jumlah yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya persediaan. Dan yang kedua itu ada mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atas pengiriman. Jadi di bagian ini tuh mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan baik dari segi jumlah dan waktunya dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan atau pembelian komponen sehingga memperkecil resiko akan tidak tersedia bahan yang akan diproses yang mengakibatkan terganggunya rencana produksi. Dan yang ketiga itu ada komitmen yang realistis. Jadi di komitmen yang realistis ini ada jadwal produksi yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen dalam pengiriman barang dilakukan secara realistis. Hal ini mendorong meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Dan yang keempat itu ada meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi dalam hal ini juga mendorong peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan dengan baik sesuai dengan jadwal produksi induk. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari materi saya sebelumnya, yaitu MRP pada perusahaan Toyota. Bagi perusahaan seperti Toyota, MRP berperan penting dalam mengoptimalkan proses produksi dengan menjamin ketersediaan komponen yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Ada 7 tahapan untuk menerapkan metode MRP di perusahaan Toyota. Yang pertama itu ada jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau bisa disingkat MPS. Jadi jadwal induk produksi adalah rencana produksi utama yang menentukan apa yang akan diproduksi, kapan, dan sejumlah berapa atau seberapa banyaknya. Jadi MPS itu juga ada ketentuannya, yaitu seperti yang pertama itu harus ada produk jadinya, misalnya mobil model A, B, C. Yang kedua itu kuantitas yang akan diproduksi setiap periode atau mingguan atau bulanan, waktu mulai dan selesai produksi setiap produk. Contohnya itu ada pada tabel pertama, yaitu periode minggu pertama itu model A itu 100, model B-nya itu 200, model C itu 150. Dan periode minggu kedua, model A itu 120, model B 180, model C 160. Dan minggu ketiga, model A itu 130, model B itu 170, model C 170. Baik, di sini yang kedua itu ada daftar bahan atau Bill of Materials yang bisa disingkat BOM. BOM adalah daftar yang merinci semua komponen dan material yang diperlukan untuk membuat satu unit produk jadi. Setiap model akan memiliki BOM yang berbeda. Contoh BOM model A itu bisa kita katakan 4 ban, 1 mesin, 4 pintu, 2 lampu depan, 2 lampu belakang, 1 transmisi, berbagai kabel, pipa, dan lainnya. Jadi berikutnya itu ada pencatatan persediaan secara akurat. Pencatatan persediaan melibatkan pelacaan stok yang ada, barang dalam proses, dan barang yang telah selesai diproduksi. Ini membantu mengidentifikasi berapa banyak komponen yang tersedia dan berapa banyak yang perlu dipesan. Jadi ini ada contoh tabel persediaannya, atau bisa kita sebut dengan tabel 2. Komponen, stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir. Jadi yang pertama itu ban, stok awal itu 1000, barang masuk itu 200, barang keluar 300, dan stok akhirnya 900. Lalu untuk mesin, itu stok awalnya 500, barang masuknya 100, barang keluar 150, dan stok akhirnya 450. Lalu berikutnya itu ada pembelian pesanan yang beredar. Informasi tentang pesanan pembelian yang sudah dilakukan tetapi belum diterima. Ini membantu mengatur kapan pesanan akan tiba untuk memastikan tidak ada keterlambatan produksi. Lalu ada contoh tabel pesanan beredar dengan tabel di dalamnya itu berisi nomor pesanan, komponen, kuantitas, tanggal pesan, tanggal diterima. Dan yang pertama itu PO, bisa kita bilang PO123, yaitu ada ban, kuantitasnya 500, tanggal pesannya itu ada di tanggal 1 bulan 6 tahun 2024, dan tanggal diterimanya itu adalah tanggal 15 bulan 6 2024. Dan yang kedua itu yang kita sebut dengan PO124,
yaitu komponen dan mesin. Kuantitas yang diperlukan itu 200. Dan tanggal pesanan itu tanggal 2 bulan 6 tahun 2024, dan tanggal diterimanya itu ada di tanggal 16 bulan 6 2024. Oke, jadi berikutnya itu ada waktu tunggu atas komponen. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan komponen dari pemasok setelah melakukan pesanan ini. Penting untuk merencanakan kapan harus memesan komponen agar tiba tepat waktu. Dan jadi, contoh waktu tunggunya itu akan saya bacakan: komponen dan waktu tunggu. Yang pertama itu ban, waktu tunggu itu 2 minggu. Yang kedua itu mesin, waktu tunggu itu 3 minggu. Yang ketiga itu pintu, waktu tunggunya 1 minggu. Jadi berikutnya itu ada keterbatasan dari MRP. MRP juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu bergantung pada data yang akurat, karena kesalahan dalam data inventaris atau BOM dapat menyebabkan masalah besar. Yang kedua, tidak mempertimbangkan kapasitas produksi. MRP tidak selalu memperhitungkan batasan kapasitas produksi atau sumber daya. Yang ketiga itu ada kompleksitas dan biaya. Implementasi dan pemeliharaan MRP bisa dalam kompleks dan mahal. Dan yang terakhir itu ada respon terhadap perubahan. MRP mungkin tidak cepat dalam merespon perubahan mendadak dalam permintaan atau masalah pasokan. Jadi di sini tuh maksudnya yang keempat tuh MRP itu emang menyediakan bahan dari barang mentah menjadi barang jadi. Tapi tidak bisa jika itu tiba-tiba ada perubahan permintaan ataupun ada permintaan yang langsung banyak gitu, tidak bisa. Jadi yang berikutnya itu ada teknik MRP. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam MRP, termasuk load for load atau bisa disingkat dengan LFL. Memesan jumlah yang persis dibutuhkan untuk produksi. Biasanya ini digunakan untuk barang dengan permintaan yang stabil. Dan yang kedua tuh ada EOQ atau Economic Order Quantity, menghitung jumlah pesanan yang optimal untuk meminimalkan biaya persediaan. Dan yang ketiga itu ada Periodic Order Quantity atau POQ, memesan pada interval waktu yang tetap berdasarkan permintaan selama periode tersebut. Dan sekarang kita sudah berada di sesi diskusi, namun kita tidak bisa berdiskusi karena ini melalui YouTube. Kita akan berdiskusi nanti di Oase. Jadi sekian dari kelompok kami. Maaf atas banyaknya salah kata, serta kami akan menunggu pertanyaan dari kawan-kawan semua. Dan sekarang akan kami tutup. Terima kasih.